Kalau kamu pikir pahlawan super itu cuma ada di film, coba deh pikir lagi. Ini kisah nyata, seorang pahlawan muda yang dihormati langsung oleh para malaikat. Siap-siap takjub? Yuk, kita kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat muda bernama Hanzalah bin Abi Amir. Beliau baru saja menikah. Saking barunya, beliau meninggalkan istrinya di malam pertama pernikahan untuk memenuhi panggilan membela Islam di Perang Uhud. Hanzalah bergegas pergi, didorong oleh cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan tidak sempat melakukan ghusl, mandi wajib. Di medan perang, beliau bertempur dengan gagah berani, tapi akhirnya syahid. Nah, disinilah mukjizatnya terjadi. Setelah perang, Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabatnya bahwa beliau melihat para malaikat memandikan jenazah Hanzalah di antara langit dan bumi. Kenapa? Karena niat tulus dan pengorbanannya, beliau meninggalkan segalanya demi imannya, bahkan kenyamanan dan perayaan pribadinya. Sejak hari itu, Hanzalah dikenal sebagai Ghasilul Malaika yang dimandikan oleh para malaikat. Kisah ini bukan cuma sejarah biasa. Ini pelajaran penting buat kita semua. Kehormatan sejati datang dari ketulusan dan pengabdian, tidak peduli berapa usiamu atau apa kedudukanmu. Sebagai keluarga Muslim, mari kita saling mengingatkan untuk mendahulukan iman, seperti yang Hanzalah lakukan. Siapa tahu, pengorbanan kecil yang kamu lakukan selanjutnya bisa jadi sangat besar di mata Allah. Semoga Allah memberi kita semua keberanian untuk membela kebenaran dan membalas niat baik kita. Amin. Amin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah agung yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud, atau para penghuni parit. Kisah mereka bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah pelajaran nyata tentang kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Allah SWT menceritakan kisah ini dalam surah Al-Buruj untuk memberikan kita inspirasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada kalanya mempertahankan keyakinan kepada Allah memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Namun, imbalan dari Allah jauh lebih besar dan abadi daripada segala penderitaan di dunia yang fana ini. Latar belakang kisah ini terjadi di sebuah kerajaan di masa lalu, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan kejam. Raja ini tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus dipatuhi tanpa syarat. Siapapun yang berani menentang atau menyembah Tuhan yang lain selain dirinya, akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Di tengah kegelapan syirik dan kezaliman inilah, secercah cahaya iman mulai menyala di hati seorang pemuda. Kisah ini bukan hanya tentang api dan siksaan fisik semata. Lebih dari itu, ini adalah tentang pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan kesyirikan. Ini adalah bukti nyata bahwa iman yang tulus di dalam hati tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh ancaman sekuat apapun. Api yang disiapkan oleh Raja Zalim itu memang membakar jasad mereka, tetapi ia sama sekali tidak mampu menyentuh apalagi membakar keimanan yang kokoh tertanam di dalam jiwa mereka. Justru, pengorbanan mereka menjadi saksi abadi akan kebesaran Allah dan kebenaran ajarannya. Mengapa Allah mengabadikan kisah ini? Tentu ada hikmah yang besar di baliknya. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, umat di setiap zaman, bahwa akan selalu ada ujian dalam beriman. Terkadang ujian itu datang dalam bentuk kemiskinan, penyakit, atau fitnah. Namun, ada kalanya ujian itu datang dalam bentuk tekanan dari penguasa atau lingkungan yang memaksa kita untuk melepaskan keyakinan. Kisah Ashabul Ukhdud mengajarkan kita untuk selalu siap dan teguh, karena pertolongan Allah pasti akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tokoh utama dalam kisah yang mulia ini adalah seorang pemuda cerdas. Awalnya, pemuda ini diutus oleh raja untuk belajar ilmu sihir dari seorang penyihir tua istana. Raja ingin pemuda ini menjadi penerus sang penyihir untuk melanggengkan kekuasaannya dengan tipu daya sihir. Namun,
Di tengah perjalanannya untuk belajar sihir, takdir Allah menuntunnya bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah yang menyembah Allah yang Maha Esa. Setiap kali pergi ke tempat penyihir, pemuda ini menyempatkan diri untuk singgah dan mendengarkan ajaran sang rahib. Hatinya pun mulai tertarik pada ajaran tauhid yang lurus ini. Sang pemuda merasa bingung, mana yang lebih benar, ajaran sang rahib atau ajaran sang penyihir? Ia kemudian memohon petunjuk kepada Allah. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan, seekor binatang buas besar menghalangi jalan orang banyak. Ini adalah kesempatan baginya untuk menguji kebenaran. Ia mengambil sebuah batu lalu berdoa, "Ya Allah, jika ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajaran sang penyihir, maka bunuhlah binatang ini." Dengan izin Allah, batu kecil itu berhasil membunuh binatang buas tersebut. Sejak saat itu, ia yakin sepenuhnya pada ajaran tauhid dan meninggalkan ilmu sihir. Dengan imannya yang baru dan kuat, Allah menganugerahinya sebuah karamah. Pemuda ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk menyembuhkan orang buta sejak lahir, hanya dengan izin Allah. Kabar tentang kemampuannya ini tersebar luas, hingga sampai ke telinga salah seorang pejabat istana yang buta. Pejabat itu datang membawa banyak hadiah dan meminta untuk disembuhkan. Sang pemuda berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa dan Allah akan menyembuhkanmu." Pejabat itu pun beriman, dan matanya sembuh seketika. Peristiwa ini akhirnya sampai kepada raja yang zalim. Raja sangat murka mengetahui ada rakyatnya yang menyembah Tuhan selain dirinya. Ia memanggil pejabat yang baru sembuh itu dan sang pemuda. Raja memaksa mereka untuk kembali menyembah dirinya, tetapi mereka menolak dengan tegas. Raja yang kejam itu kemudian menyiksa pejabat tersebut hingga ia memberitahukan tentang sang rahib. Sang rahib pun ditangkap dan dipaksa meninggalkan imannya. Ketika ia menolak, raja dengan kejamnya agar sang rahib digergaji menjadi dua. Begitu pula dengan pejabat istana, ia juga dibunuh karena mempertahankan imannya. Setelah membunuh sang rahib dan pejabat istana, kini giliran sang pemuda yang menghadapi raja. Raja berusaha dengan segala cara untuk membunuh pemuda itu. Pertama, ia memerintahkan para pengawalnya untuk membawa pemuda itu ke puncak gunung dan melemparkannya dari sana. Namun, saat di puncak gunung, pemuda itu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba gunung itu bergetar hebat, dan semua pengawal raja jatuh binasa, sementara sang pemuda selamat. Ia kemudian kembali menghadap raja. Raja terkejut dan marah, lalu memerintahkan agar pemuda itu dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan. Di tengah lautan yang luas, para pengawal raja bersiap untuk menenggelamkannya. Sekali lagi, sang pemuda dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah SWT. Atas izin Allah, kapal yang mereka tumpangi terbalik, menenggelamkan semua pengawal raja yang musyirik. Ajaibnya, sang pemuda kembali selamat dan berjalan dengan tenang menghadap raja untuk ketiga kalinya. Raja yang zalim itu semakin bingung dan putus asa. Ia tidak mengerti mengapa semua usahanya untuk membunuh pemuda ini selalu gagal. Kekuasaannya yang ia banggakan seolah tidak ada artinya di hadapan kekuatan iman pemuda tersebut. Akhirnya, sang pemuda itu sendiri yang memberitahukan cara untuk membunuhnya. Ia berkata kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan." Raja bertanya, "Apa itu?" Sang pemuda menjawab, 1. Kumpulkan semua rakyat di satu lapangan luas. 1. Lalu, salib aku di sebatang pohon. 1. Ambillah anak panah dari tempat panahku dan ucapkanlah, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, lalu panahlah aku. Raja yang sudah dibutakan oleh kebencian dan keangkuhan segera mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Ia menyalib sang pemuda dan mengambil anak panah persis seperti yang diperintahkan. Di hadapan ribuan pasang mata, Raja mengucapkan kalimat, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, lalu melepaskan anak panahnya. Panah itu tepat mengenai pelipis sang pemuda, dan ia pun wafat. Namun kematiannya bukanlah sebuah kekalahan. Seluruh rakyat yang menyaksikan keajaiban itu serentak berteriak, "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini." Misi dakwah sang pemuda justru berhasil sempurna di saat kematiannya. Kematian sang pemuda yang diikuti oleh keimanan seluruh rakyat membuat raja murka luar biasa. Rencananya untuk memadamkan cahaya iman, justru menyalakannya menjadi api yang lebih besar.
Dalam keadaan panik dan marah, ia memerintahkan pasukannya untuk menggali parit-parit besar di pinggir jalan. Parit-parit itu kemudian diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan hingga menjadi lautan api yang mengerikan. Inilah yang disebut Ukhdud dalam Al-Quran. Raja kemudian memberikan pilihan kepada setiap rakyatnya kembali menyembah dirinya, atau dilemparkan ke dalam parit api yang menyala-nyala. Satu persatu, orang-orang yang telah beriman itu dihadapkan pada pilihan yang berat. Namun, keimanan yang telah tertanam di hati mereka jauh lebih kuat daripada rasa takut akan api dunia. Mereka semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak, memilih untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah. Mereka melangkah dengan teguh menuju parit api. Ada sebuah riwayat yang mengharukan tentang seorang ibu yang ragu sejenak karena menggendong bayinya yang masih menyusu. Tiba-tiba atas izin Allah, bayi itu berbicara, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Kisah Ashabul Ukhdud memberikan kita pesan moral yang sangat kuat dan relevan hingga hari ini. Pelajaran utamanya adalah tentang pentingnya memegang teguh prinsip dan keyakinan, terutama akidah tauhid, apapun tantangan yang kita hadapi. Keberanian mereka bukanlah keberanian yang buta, melainkan keberanian yang lahir dari keyakinan penuh akan janji Allah. Mereka yakin bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal. Mereka mengajarkan kita bahwa harga iman tidak bisa ditukar dengan kenikmatan duniawi yang sesaat, apalagi dengan ancaman dan siksaan. Maka, marilah kita mengambil inspirasi dari perjuangan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak dihadapkan pada parit api secara harfiah. Namun, kita sering dihadapkan pada parit-parit modern, seperti godaan untuk berbuat curang demi jabatan, meninggalkan syalat karena kesibukan dunia, atau mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran agama demi diterima oleh lingkungan. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memilih Allah dan ajarannya. Semoga Allah SWT menguatkan iman kita, sebagaimana Dia telah menguatkan iman para Ashabul Ukhdud, dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.